Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. 3. Kepemilikan dan penerimaan qabd oleh lembaga keuangan terhadap barang dan pemberian perwakilan pada keduanya. 3.1. Kepemilikan lembaga keuangan terhadap barang sebelum menjualnya melalui akad murabahah. 3.1.1. Haram hukumnya lembaga keuangan menjual barang dengan akad murabahah sebelum memilikinya. Footnote 17. Dasar hukum diharamkannya menjual barang sebelum memilikinya adalah sabda Nabi SAW, La tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi jilid 3 halaman 534. Dan hadis Nabi SAW melarang seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat jilid 5 halaman 66. Tidak sah lembaga keuangan menandatangani akad murabahah dengan nasabah sebelum lembaga keuangan melakukan akad dengan penjual yang pertama, supplier, untuk pembelian barang objek murabahah. Dan sebelum serah terima barang tersebut, baik secara hakiki atau hukmi, yang dapat tercapai ketika supplier memberikan kontrol kepada lembaga keuangan atas barang, atau dokumen-dokumen yang menunjukkan penerimaan barang. Lihat pasal 3.2.1 atau 3.2.4. Murabahah juga dianggap tidak sah apabila akad jual beli yang pertama dengan supplier tidak sah, sehingga lembaga keuangan tidak memiliki barang secara sempurna. 3.1.2. Lembaga keuangan boleh melakukan akad dengan penjual supplier melalui pertemuan kedua belah pihak dan melakukan akad jual beli secara langsung setelah melakukan diskusi terkait perinciannya. Dan boleh juga keduanya melakukan ijab qabul dengan tulisan atau surat menyurat dengan berbagai bentuk komunikasi modern yang telah dikenal dengan prinsip-prinsip yang diketahui. 3.1.3. Pada dasarnya lembaga keuangan sendiri yang membeli barang secara langsung dari penjual supplier dan boleh untuk melakukan transaksi tersebut melalui wakil yang bukan merupakan nasabah murabahah. Dan tidak boleh menjadikan nasabah sebagai wakil kecuali ketika ada kebutuhan mendesak. Footnote 18. Dasar hukum diutamakannya lembaga keuangan menunjuk wakil selain nasabah ketika membutuhkannya untuk melakukan transaksi adalah agar terhindar dari praktek jual beli fiktif atau manipulasi transaksi pembelian yang dilakukan untuk kepentingan nasabah. Dan hal ini juga bertujuan agar terlihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Hal ini diutamakannya lembaga keuangan menunjuk wakil selain nasabah, diperlukan untuk menunjukkan bahwa lembaga keuangan adalah pembeli barang yang sesungguhnya, dan untuk tujuan pemisahan tanggung jawab para pihak, yaitu tanggung jawab lembaga keuangan dan tanggung jawab nasabah setelah terjadi akad penjualan. Dan kemudian nasabah yang sebagai wakil lembaga keuangan tidak langsung membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri, akan tetapi dimiliki terlebih dahulu oleh lembaga keuangan dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Dan dalam hal ini harus memperhatikan pasal 3.1.5. 3.1.4. Pada keadaan nasabah ditunjuk sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah, maka harus menerapkan prosedur-prosedur yang memastikan syarat-syarat berikut ini terpenuhi. Di antaranya, A. Lembaga keuangan sendiri yang langsung membayar harga barang pada penjual barang murabahah atau supplier. Footnote 19. Dasar hukum yang mengharuskan lembaga membayar langsung uang pembayaran kepada supplier untuk menghindari syubhat bahwa muamalah atau akad ini
pembiayaan berbunga ribawi. Tidak dengan menitipkan uang harga barang tersebut pada rekening nasabah yang juga sebagai wakil lembaga keuangan, selama hal tersebut memungkinkan. B. Lembaga keuangan harus menerima bukti dokumen dari supplier untuk memastikan jual beli benar-benar terjadi. 3.1.5 Wajib memisahkan antara dua tanggung jawab risiko barang, tanggung jawab lembaga keuangan dan tanggung jawab nasabah sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah untuk kepentingan lembaga keuangan. Footnote 20, dasar hukum wajib adanya pemisahan dua tanggung jawab pada kondisi lembaga keuangan menunjuk wakil dalam melakukan transaksi pembelian adalah untuk menghindari tumpang tindih antara dua tanggung jawab, yaitu dengan adanya jeda waktu antara pelaksanaan perwakilan oleh nasabah untuk membeli dan akad murabahah antara lembaga keuangan dan nasabah. Hal ini diindikasikan melalui bukti pelaksanaan nasabah melakukan akad perwakilan untuk mendapatkan barang dan bukti penawaran untuk membeli barang melalui akad murabahah. Lihat lampiran A. Kemudian diikuti dengan bukti lembaga keuangan menerima penawaran nasabah untuk membeli dan pelaksanaan akad murabahah. Lihat lampiran B. Footnote 21. Dasar hukum wajibnya memisahkan akad mewakilkan kepada nasabah dari akad murabahah adalah untuk menghindari adanya keterikatan antara akad wakalah dengan akad murabahah. 3.1.6 Pada dasarnya, dokumen-dokumen, akad-akad, ketika melakukan akad pembelian barang harus atas nama lembaga keuangan, bukan atas nama nasabah, kecuali jika nasabah sebagai wakil lembaga keuangan dalam pembelian. Footnote 22, dasar hukum dokumen-dokumen ditujukan atas nama lembaga keuangan adalah bahwa pembelian dilakukan untuk kepentingan lembaga keuangan. 3.1.7 Dibolehkan pada saat lembaga keuangan menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk pembelian barang, maka kedua belah pihak bersepakat untuk tidak mengumumkan akad perwakilan tersebut. Maka wakil akan melakukan perbuatan hukum layaknya mewakil di hadapan semua pihak, dan akan melakukan pembelian secara langsung atas nama dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan lembaga keuangan, mewakil. Akan tetapi, lebih utama wakil menerangkan bahwa dirinya adalah wakil. Footnote 23, dasar hukum bahwa wakil harus menjelaskan posisi dirinya adalah sebagai wakil dari lembaga keuangan adalah untuk mengendalikan proses transaksi dan untuk menentukan pihak yang akan dirujuk pada saat pelaksanaan akad. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.